Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di waktu saya. Jadi pada pertemuan ketujuh ini, seperti sudah saya jelaskan pada WAG, ya, harusnya hari ini kita kuis. Karena sesuai dengan silabus kemarin di pertemuan 7 memang kuis. Masalahnya kita sudah ada libur panjang ya, kemudian adapun waktu masuk ternyata labnya dipakai untuk kegiatan lain. Nah, untuk meringankan kalian, kuisnya saya ganti menjadi bentuk penugasan saja. Nah, apa itu? Saya next dulu, ambil ballpoint. Jadi ada 4 ya. Pertama, membuat materi presentasi video ya. Jadi kalian merecord sendiri, yaitu materinya adalah 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi di Indonesia. Ingat kata-katanya adalah wilayah Indonesia. Kemudian jumlah kejahatannya adalah 10. Ada banyak ya. Nanti kalian boleh searching di Google, cari referensi di internet bebas, nggak ada masalah. Yang penting kata kuncinya di sini adalah jumlah kejahatannya sebanyak 10, kemudian untuk wilayahnya yang terjadi di Indonesia. Kemudian di poin kedua, materi juga, jadi kalian membuat materi ini ya, 10 kejahatan. Nomor 2-nya, materi juga dibarengi dengan solusi atau cara atau penanganan yang ditempuh dalam memerangi, memberantas kejahatan sistem informasi oleh pemerintah Indonesia atau penegak hukum. Nah, saya ambil contoh di poin kedua ini dan poin 1 ini, contoh yang terakhir kemarin yang lagi viral adalah kasusnya Binomo. Itu boleh menjadi kejahatan keamanan informasi Indonesia ya, merugikan orang, bentuknya adalah kejahatan TI ya. Jadi apa solusinya? Jadi pemerintah melakukan solusi literasi digital, bagaimana cara untuk menanamkan saham, bermain saham yang bagus bagaimana. Kemudian dari pihak keamanan ternyata menangkap afiliator atau yang sebagai sponsornya, ya endorse-nya, kemudian ditangkap, kemudian dikembalikan uangnya, uang aset dari afiliatornya disita, kemudian dalam jangka waktu tertentu nanti uangnya dikembalikan. Jadi ada kejahatannya, kemudian ada solusinya. Ingat ya, di poin pertama ini kejahatannya, keduanya adalah solusi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, misalnya adalah bentuk literasi digital, kemudian penegak hukumnya misalnya adalah menangkap, kemudian mengembalikan uangnya, kemudian melakukan cross check misalnya ke OJK apakah ini terdaftar atau tidak gitu ya. Jadi ada masalah, ada solusi. Seperti itu ya, ada masalah, ada solusi. Saya rasa ini jelas ya. Contohnya adalah kasus Binomo. Kemudian untuk di poin ketiga, pengumpulan tugas hanya menggunakan link YouTube saja, bukan videonya diupload pada postnya, tapi link YouTube. Kalian pada post khusus pengumpulan tugas. Di terakhir, poin 4, tugas pengganti kuis paling lambat saya terima adalah minggu depan, yaitu Kamis, tanggal 1 Juni 2022. Jadi ada range waktu yang cukup sekali untuk mengejar tugas ini. Hal ini saya lakukan juga karena kita di pertengahan semester, artinya saya sudah mulai merapikan nilai-nilai yang untuk melengkapi di Meet nanti ya. Jadi saya ingin bertahap, ada tugas kelompok, tugas individu, kemudian ada kuis, kuisnya saya gantikan tugas, dan seterusnya ya. Saya rasa ini jelas ya, saya ulangi. Pertama, kalian membuat 10 jumlahnya kejahatan yang terjadi di Indonesia. Ingat ada 10, kemudian dibarengi dengan solusi atau penanganan yang ditempuh oleh pemerintah atau penegak hukum di Indonesia. Contohnya tadi saya buat sampelnya adalah kasusnya Binomo. Pemerintah Indonesia melakukan literasi digital, kemudian penegak hukum juga melakukan cross check ke OJK dan seterusnya ya, apakah badan ini terdaftar atau tidak. Seperti itu. Jadi ada masalah dibarengi dengan solusi. Kemudian nomor 3 ya, dikumpul dalam bentuk link YouTube. Terakhir saya terima adalah hari Kamis tanggal 1 Juni 2022. Nah, videonya ini boleh menggunakan kayak saya ini kan menggunakan Zoom ya. Boleh menggunakan Bandicam, boleh menggunakan handphone manual, tidak ada masalah. Kemudian direkam, nggak ada masalah di situ ya. Yang penting tugasnya kalian kerjakan, kalian kumpul.
Oke, begitu aja. Saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan lewat WAG. Sebagai penutup, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan, kita sudah mulai PTM dengan materi baru. Oke, sekian, terima kasih.